Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di materi berikutnya, itu jarak dalam dimensi 3. Nah, insya Allah ini adalah materi inti dari bab ini ya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mempertemukan kita di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung saja masuk ke tujuan pembelajaran. Clue utamanya adalah memahami konsep geometri ruang. Pada slide ini, ini banyak materinya ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak, kakak-kakak semua kelas 12 bisa diperhatikan dengan baik dan harapannya bisa dimengerti dan bermanfaat tentunya. Yang pertama tentang menentukan proyeksi unsur pada unsur lain. Yang kedua menentukan jarak antar dua titik. Yang ketiga menentukan jarak titik ke garis. Yang keempat menentukan jarak titik ke bidang. Yang kelima menentukan jarak antar dua garis sejajar. Yang keenam menentukan jarak antar garis dan bidang sejajar. Yang ketujuh menentukan jarak antar dua bidang yang sejajar. Yang kedelapan menentukan jarak antar dua garis bersilangan. Nah, yang terakhir ini menghitung besar sudut dalam ruang pengayaan. Maksudnya Ibu, ini adalah materi pengayaan. Nanti di slide pertemuan berikutnya ya, bukan pertemuan ini. Oke, baik. Nanti jadi hari ini kita sampai menentukan jarak antar dua garis bersilangan. Ya, itu ya tujuan pembelajaran kita. Kita mohon berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kepahaman, kemudahan dalam memahami materi ini. Dilanjut. Nah, coba teman-teman perhatikan gambar di depan ini. Apa yang kalian bayangkan kalau kalian melihat gambar ini? Gambar ini fenomenal ya. Cukup banyak diketahui oleh orang luas. Ya betul, ini adalah gambar Albert Einstein ya, saat menemukan gravitasi bumi ya. Jadi waktu itu dia lagi di bawah pohon apel dan dia meneliti gitu ya, kok apel bisa jatuh seperti ini. Nah, coba teman-teman bayangkan kalau ada apel jatuh dari pohon, jatuhnya gimana? Tegak lurus, nggak ada yang miring ya, kecuali dilempar ya. Iya betul, tegak lurus. Nah, itu adalah hal pertama yang harus difahami tentang menentukan proyeksi unsur pada unsur lain. Jadi misalnya di sini ada gambar, ada apel di pohon, terus dia jatuh ke bawah. Nah, dia pasti jatuh ke bawahnya itu ada daya gravitasi sehingga dia bisa lurus, tegak lurus ya. Apelnya jatuh seperti itu. Nah, itulah yang namanya titik proyeksi. Jadi dari tempat apel semula sampai apel itu jatuh, itu namanya panjang proyeksi gitu ya. Misalnya apel ada di pohon, kita sebut A. Nah, saat apel itu jatuh, pas di tanah yang tegak lurus itu kita sebut titik A aksen ya. Maka panjang proyeksi adalah panjang A ke A aksen. Nah, kalau misalnya kita ilustrasikan, di sini juga bisa ilustrasikan yang lebih mudahnya. Misalnya kita punya benda, sebuah bola gitu ya, kita jatuhin nih ke lantai, tapi jatuhin ke lantai dilepas sembarang gitu ya, nggak dilempar, nggak dikasih kecepatan, nggak dikasih arah gitu ya. Maka apa yang terjadi pada bola? Jatuh tepat ke bawah gitu ya. Nah tadi, nah ini dia, inilah yang disebut proyeksi gitu. Jadi di sini kita lihat tadi mula-mula A, nah dia jatuh di A aksen gitu ya. Maka A aksen ini, mohon maaf ini ketutup sama kotak, yang kotak itu tulisannya A aksen ya, ketutupan. A aksen adalah proyeksi dari A gitu ya. Terus panjang proyeksi adalah panjang A aksen. Kalau misalnya A aja berarti artinya apa? Titik ya. Jadi A aksen adalah titik proyeksi dari titik A.
Oke, mudah-mudahan yang tadi bisa dimengerti. Nah, sekarang misalnya kita pakai bantuan kubus. Nah, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 4 cm. Tentukan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tentukan proyeksi dan panjang proyeksi titik G ke garis CD. Yang kedua, proyeksi panjang titik A ke BC. Yang ketiga, titik E ke ABCD. Yang keempat, titik D ke bidang BCGF. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Membentuk kubus. Betul sekali. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus gambar kubus dulu. Oke, teman-teman bisa ya gambar kubus ya. Nah, ini dia. Tadi pertanyaan pertama, proyeksi G ke CD. Nah, berarti kalau misalnya di sini kita ilustrasikan ada bola nih warna hijau di titik G. Maka dia kalau misalnya jatuh dari titik G ke garis CD di mana? CD itu apa? Alas ya. Maka dia kalau jatuhnya kemana? Betul sekali, ke titik C gitu ya. Tepat tegak lurus ke titik C. Maka kalau misalnya ditanya proyeksi titik G ke garis CD adalah titik C. Sedangkan panjang proyeksinya adalah panjang GC itu sendiri ya. Oke, proyeksi G pada garis CD adalah di titik C. Selanjutnya panjang proyeksi G pada CD adalah panjang GC, yaitu panjang sisi tadi 4 cm. Bisa dipahami contoh soal yang pertama. Kalau sudah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini katanya panjang proyeksi dan panjang proyeksi A ke BC. Nah, misalnya ibu punya kubus nih, kubusnya ibu putar. Boleh dong diputar. Kalau diputar kayak gini berarti alasnya adalah BC GF gitu ya. Berarti A ada di atas. Maka kalau dia diproyeksikan, kemana titik A? Ke garis BC. Betul sekali, ke B ya. Coba kita ilustrasikan. Gimana sih si kubus ini yang udah dibalik ini? A-nya tepat kalau jatuh nih ada bola di titik A, jatuhnya ke B gitu ya. Itu sebut adalah titik proyeksi. Selanjutnya, panjangnya adalah AB ya, yaitu 4 cm. Gimana nomor 2? Sudah, semoga semakin paham. Selanjutnya kita coba yang nomor 3. Di sini katanya E ke ABCD. Sama dong, ABCD itu alas, betul. E itu ada di atas. Nah, kalau ada E, ada bola, ada di titik E nih. Kita jatuhin nih ke bawah. Berarti kemana jatuhnya? Ke A. Iya, betul sekali. Maka proyeksi E ke A adalah E ke ABCD adalah titik A. Dan panjang proyeksinya adalah EA, yaitu panjang sisi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang contoh keempat. D ke BCGF. Oke, nah, apa yang ibu lakukan dengan kubus ini? Ibu puter ya. Oke, ibu puter. Sekarang alasnya adalah BCGF. Nah, berarti D kita proyeksikan ke BCGF. Di mana titiknya? Betul sekali, di C. Iya, maka proyeksi D ke BCGF adalah titik C. Dan panjang proyeksinya adalah panjang DC, yaitu 4 cm. Ya, harapannya dari pemaparan yang tadi teman-teman sudah paham bagaimana sih cara kita memproyeksikan titik gitu ya, baik ke garis, baik ke bidang. Konsepnya seperti kita menjatuhkan benda dari atas, seperti apel tadi dari pohon jatuh ke bawah pasti tegak lurus. Atau ada bola kita pegang, kita lepas tanpa kita kasih arah atau tekanan, pasti bola itu akan jatuh ke bawah gitu ya. Nah, itu adalah konsep proyeksi yang harus kita pahami. Insya Allah kalau misalnya udah paham konsep proyeksi, teman-teman akan memudahkan untuk ke materi berikutnya. Nah,
Materi berikutnya adalah tentang menentukan jarak antar dua titik. Apa sih jarak itu? Kita cari tahu. Kalau misalnya ada A, B, maka jarak A ke B adalah ya tadi kita cari lintasan AB. Lintasan AB mungkin bisa seperti yang di atas ini, atau bisa juga yang di bawah ini. Tapi itu bukan jarak. Nah, ya, karena apa? Karena yang disebut jarak adalah panjang lintasan terpendek dari dua buah objek. Jadi kalau misalnya ada A sama B, jaraknya adalah yang terpendek itu, berarti yang lurus itu ya, yang menghubungkan si titik A sama si titik B. Ya, sampai sini kita lanjut ke berikutnya, yaitu menentukan jarak titik ke garis. Nah, misalnya ibu punya bola nih, bolanya kayak gini, alasnya seperti ini. Berarti gimana caranya? Caranya yang pertama adalah proyeksikan titik itu ke garis. Berarti kalau proyeksi itu harus dia gimana? Jatuhnya tegak lurus. Nah, kita ilustrasikan. Nah, tuh titik A jatuhnya tegak lurus, seret, gitu ya. Maka panjang jaraknya adalah A aksen gitu ya, yaitu panjang titik A ke titik proyeksinya. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Selanjutnya menentukan jarak titik ke bidang. Nah, contohnya di sini ada titik E ke bidang ABCD. Berarti gimana caranya? Sama, proyeksikan titik itu ke bidang. Ini contohnya ya, E ke ABCD. Proyeksikan titik itu ke bidang. Berarti proyeksinya kemana? Ke A ya. Duh, ini kubusnya hilang nih, mohon maaf. Maka panjangnya adalah EA. Selanjutnya menentukan jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, ini cara-caranya bisa di screenshot. Yang pertama, pilih titik yang mewakili garis salah satu garis. Nah, terus proyeksikan titik yang dipilih ke garis lainnya. Maka jarak antara dua garis sejajar adalah jarak dari perwakilan titik yang dipilih dari salah satu garis ke garis lainnya. Nah, perhatikan ini. Misalnya punya garis sejajar AB sama EF. Apakah dia sejajar? Sejajar ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jaraknya? Caranya adalah pilih satu titik. Nah, supaya gampang nih, kita ilustrasikan AB sama EF ini dalam kubus, biar kebayang. Gitu ya, pilih nanti salah satu titik, terus proyeksikan ke garis lainnya tadi ya. Nah, jadi kubus. Terus kita pilih titiknya nih, satu. Misalnya dipilih titik E. E itu perwakilan dari EF. Berarti si titik itu diproyeksikan ke garis yang satu lagi, yaitu si AB. Maka proyeksinya ada di mana? Betul sekali, di A. Sehingga jarak garis EF dan AB itu bisa diwakili oleh jarak EA. Bu, kalau titiknya yang lain gimana, Bu? Sama? Sama. Contohnya, Ibu ambil titik B. Titik B itu mewakili siapa? Garis AB. Berarti titik B harus diproyeksikan ke garis yang satunya lagi, yaitu EF. Maka proyeksinya di mana? Di F ya. Oke, sehingga jarak antar dua garis ini bisa diwakili oleh panjang BF. Sama tidak? AB sama AE sama BF ini panjangnya sama ya. Seperti itu tekniknya. Kita harus memilih perwakilan salah satu titik. Nanti kita proyeksikan ke garis. Oke. Materi berikutnya adalah jarak antara
garis dan bidang sejajar. Nah, sama konsepnya seperti tadi. Kita ambil aja pilih perwakilan garis, sebuah titik ya di garis. Selanjutnya proyeksikan garis tadi ke bidang. Maka jarak garis ke bidang itu bisa diwakili oleh jarak titik yang kita pilih tadi dengan proyeksinya ke bidang yang sejajar. Ilustrasinya seperti ini. Misalnya ibu punya garis EF, terus bidang ABCD, mereka sejajar gitu ya. Yang ditanya berapa sih jaraknya gitu. Nah, lagi-lagi kita butuh bantuan kubus biar lebih dipahami. Nah, ini ibu punya kubus. Boleh kan seperti ini, sejajar, betul? EF dengan ABCD. Nah, maka yang harus kita lakukan apa tadi? Pilih satu titik dari garis EF. Misalnya di sini ibu pilih titik E. Proyeksikan titik ke bidang. Oke, maka proyeksinya di A. Maka panjang EA itu bisa mewakili panjang garis dan bidang sejajar dari EF dan ABCD. Boleh nggak pakai contoh lain? Boleh. Misalnya F. Berarti proyeksinya di B. Panjangnya FB. Sama nggak dengan EA tadi? Sama ya. Karena sudah cukup diwakili oleh satu perwakilan titik. Baik, selanjutnya adalah menentukan jarak antara dua bidang sejajar. Gimana sih cara cari jarak dua bidang sejajar? Konsepnya sama dengan yang tadi, yaitu pilih salah satu titik yang mewakili dari bidang. Dan yang sudah dipilih itu kita proyeksikan ke bidang lainnya. Maka jarak titik ke bidang tersebut mewakili jarak antara dua bidang sejajar. Nah, untuk lebih memudahkan memahami materi ini, coba perhatikan contoh soal berikut. Misalnya ibu punya bidang ABCD EFGH. Ditanya nih jaraknya berapa gitu ya. Apakah bidang ini sejajar? Sejajar ya. Nah, untuk memudahkan kita butuh bantuan kubus. Nah, ini dia. Kita ilustrasikan ini sebagai kubus. Tadi katanya pilih satu titik yang mewakili bidang. Misalnya dipilih titik E. Proyeksikan titik tersebut ke bidang lainnya. Maka proyeksinya kemana? Ke A, betul sekali. Sehingga EA itu mewakili jarak bidang EFGH ke ABCD. Dua bidang sejajar. Bu, titik lain boleh? Boleh. Misalnya kamu mau milih titik F. Berarti titik F itu kan mewakili EFGH. Terus apalagi setelah ini? Proyeksikan ke bidang lainnya yang tadi ABCD. Maka dia proyeksinya ke B. Sehingga panjang FB itu mewakili jarak dua bidang sejajar ABCD dan EFGH. Ya, lanjut ya. Menentukan jarak antar dua garis yang bersilangan. Nah, ini nih yang seru nih. Kalau tadi kan dua garis sejajar, sekarang dua garis bersilangan. Yang harus kita perhatikan adalah apa arti garis bersilangan itu gitu ya. Garis bersilangan itu artinya apa? Garis yang tidak sebidang dan tidak berpotongan ya. Oke. Penyelesaiannya, tipsnya nih yang pertama.
memilih bidang yang memuat masing-masing garis tersebut, sehingga dua bidang tersebut sejajar. Jarak antara dua garis bersilangan adalah jarak antara kedua bidang sejajar tersebut. Nah, contohnya ini nih. Ada dua garis bersilangan, ED dan BG. Bener nggak dia bersilangan? Betul ya, dia berada di dua bidang yang berbeda. Terus setelah itu kalau diperpanjang nggak bakal berpotongan ya. Kita pilih dua bidang yang sejajar dan yang mewakili garis ini. Oke, maka yang kita pilih adalah bidang ADHE, yaitu mewakili garis ED. Satu lagi bidang BCGF yang mewakili garis BG gitu ya. Maka dengan konsep yang tadi nih, kita kan udah belajar nih jarak antara dua bidang sejajar. Gimana? Pilih satu titik di salah satu bidang. Misalnya Ibu pilih titik A, berarti titik A proyeksikan ke bidang satu lagi, berarti proyeksinya di B ya. Maka jaraknya adalah A ke B gitu ya. Jadi prinsipnya sama seperti yang tadi di awal. Yang harus diingat adalah dua garis bersilangan itu berarti tadi dia tidak sebidang dan tidak sejajar. Jarak adalah panjang lintasan terpendek dari dua buah objek. Penyelesaian menentukan jarak antara dua garis sejajar. Kalau garisnya sejajar ya, pilih titik yang mewakili salah satu garis, proyeksikan titik yang dipilih ke garis lainnya. Jarak antara dua garis sejajar adalah jarak dari perwakilan titik yang dipilih dari salah satu garis ke garis lainnya. Nah, masih dengan contoh yang sama. Nah, ini dia. Tadi katanya ED ke BG. Coba perhatikan ED ke BG. Bisa nggak Ibu pilih titik tengah-tengah ED? Boleh ya. Kalau misalnya titik tengah-tengah ED ini, maka dia proyeksinya kemana ya? Kalau diproyeksikan, kita balik aja nih biar kelihatan. Tepat ke tengah-tengah BG. Maka jarak garis ED ke BG itu bisa diwakili oleh jarak tadi proyeksi titik ke tengah ED ke tengah BG. Sama nggak dengan cara yang tadi pertama? Yang kita bikin dua bidang sejajar. Sama ya. Gimana cara menentukan titik-titik ini? Nah, ini harus banyak latihan. Nanti semakin banyak latihan, maka intuisi kita gitu ya, kecenderungan kita untuk memilih titik yang tepat dari dua garis sejajar itu akan terasah insya Allah. Oke, ini materi pertemuan kali ini. Nanti untuk latihan akan ada video penunjang ya. Tadi ada materi dan ada satu lagi yang belum diberikan yaitu sudut dalam ruang dimensi 3 ya. Jadi nanti akan ada video susulan yaitu yang isinya mengenai contoh-contoh masalah jarak dalam ruang ini. Terus sudah oke, kita lanjut ke sudut. Oke, jangan lupa tadi materinya apa aja yang sudah kita pelajari. Masih ingat? Sebelum diakhiri sebentar.